Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan sudah menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Itu adalah anugerah daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga senantiasa memelihara kehidupan kami, dan kami juga menyerahkan seluruh harapan kami kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini yang senantiasa menjadi tuntunan pegangan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin menuntun kami, sehingga kami boleh memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Saya berharap semuanya sehat-sehat. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berdasarkan pada Kejadian 39 ayat 10 sampai 20 dengan judul Bila Orang Benar Difitnah. Bila orang benar difitnah. Kita akan baca bersama-sama dari Kejadian 39 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Lalu ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bapak Ibu, kisah daripada Yusuf dan istri Potifar ini mungkin terlalu sangat familiar dengan kita. Kita sering membacanya atau mendengarnya. Kita tahu bahwa Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub. Ya, Yakub adalah yang kita tahu adalah cucu daripada Abraham, dan Yusuf ini adalah putra sulung dari Rahel, istri kekasih dari Yakub. Tetapi Yusuf ini juga adalah seorang pada waktu masa mudanya juga sangat memperhatikan. Dia hidup di dalam kebenaran dan dia tidak suka akan kebohongan atau kejahatan. Maka ketika dia bersama-sama dengan kakak-kakaknya mengembalakan domba, ketika kakak perlakuan atau apa yang dilakukan kakak-kakaknya tidak baik, maka dia laporkan kepada orang tua. Ya tentunya saja kalau istilahnya ada pelaporan seperti itu, ya tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Maka kakak-kakaknya
cukup membenci Yusuf, tetapi klimaksnya itu ketika juga Yusuf menceritakan ya mimpi yang padahal juga diberikan oleh Allah kepadanya, ya dianggapnya oleh kakak-kakaknya Yusuf begitu sombongnya sehingga dalam mimpinya kakak-kakaknya bahkan ayahnya sendiri juga menunduk pada Yusuf. Tetap di sini kalau kita lihat latar belakang bagaimana Yusuf menjadi budak, karena kakak-kakaknya yang membenci Yusuf ini, akhirnya Yusuf ketika disuruh bapaknya Yakub untuk melihat memberi bawa makan kepada kakak-kakaknya, wah kesempatan. Ya, kakak-kakaknya pikir inilah kesempatan bagi mereka untuk membalaskan apa yang Yusuf telah lakukan pada mereka. Dan disitulah ya Yusuf direncanakan sebenarnya untuk membunuh, tapi Ruben ya sebagai kakak pertama ini juga mencoba menghalangi mereka adik-adiknya untuk melakukan pembunuhan terhadap Yusuf, dan akhirnya Yusuf pun dijual yang menjadi budak. Kita tahu budak itu ya orang yang tidak memiliki hak sama sekali. Budak adalah orang yang ya bisa juga sebenarnya kalau kita lihat mungkin diperlakukan juga seperti binatang, tidak ada dirinya itu ketika dijual itu adalah hak daripada tuannya untuk melakukan apa saja. Dan disinilah yang terjadi ketika Yusuf dibeli oleh Potifar dan dibawalah Yusuf itu ke rumahnya. Dan kita ketahui juga bagaimana Tuhan memberkati pekerjaan Yusuf sehingga Potifar pun diberkati. Tetapi ada suatu permasalahan ya ketika istri Potifar ini naksir sama Yusuf. Ya digambarkan bagaimana Yusuf ini bukannya seorang yang baik saja, tetapi dikatakan elok. Ya, jadi pada ayat 10 yang tadi kita baca, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Jadi bukan kejadiannya satu kali saja rayuan daripada istri Potifar, tetapi berkali-kali, berhari-hari. Tetapi Yusuf tetap teguh, dia tidak goyah di dalam imannya, dia takut akan Tuhan, dia tidak mau melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka pada suatu kesempatan ya mungkin berpikirlah istri Potifar ini bagaimana caranya ya, ini kok nggak berhasil sih, saya ini kan nyonya daripada rumah ini, saya ini adalah nyonya, apalah budak itu, kenapa dia tidak mau? Penasaran, akhirnya dibuatlah rekayasa. Kalau kita baca ayat yang 12 dikatakan ayat yang 11 dikatakan bahwa itu tidak ada orang di rumah pada saat itu, sehingga istri Potifar menganggap dia akan bebas melakukan apa saja. Ini merupakan settingan. Kalau sempat kita pikirkan ya, pada akhirnya istri Potifar ini ya karena Yusuf juga seperti yang padahal dia sudah setting sedemikian rupa tidak ada orang di rumah, tetapi Yusuf masih menolak juga. Anggapnya ini adalah jerat yang paling ampuh bagi Yusuf, tetapi tidak berhasil juga karena Yusuf lebih takut akan Tuhan daripada istri bosnya itu. Dia tetap mempertahankan kehidupan yang kudus. Padahal ya kalau dipikir-pikir banyaklah yang dapat dia lebih dapat kalau dia mau melakukan apa yang diminta oleh istri Potifar. Tetapi karena tidak berhasil, disinilah akhirnya kita tadi baca bagaimana istri Potifar ini memfitnah Yusuf sehingga Yusuf ini masuk ke dalam penjara. Ini konsekuensi yang harus dihadapi oleh Yusuf
karena dia prefer untuk takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini memang kita tidak jauh-jauh atau tidak bisa menghindari kesusahan atau penderitaan. Biasanya ya secara umum lah, biasanya kesusahan yang kita alami itu bisa saja diakibatkan karena salah atau diakibatkan karena salib. Ya kalau salah kita berarti kita yang salah, harus kita tanggung. Nah, biasanya kita ya menerima, ya salah saya, yang mau apa, saya harus menanggungnya, menanggung konsekuensi yang harus dihadapi. Tetapi kalau itu bukan salah kita, seakan-akan kita tidak melakukannya, tetapi kita menjadi susah apalagi menderita, ini sulit sekali. Ya, tidak mudah untuk menerimanya. Kadang-kadang kita jadi mengeluh, kita kesal, bahkan kita marah. Bahkan juga mungkin ada kecenderungan mau membalas apa yang dilakukan oleh pemfitnah itu. Karena kita tahu ya ada istilah kan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak hal yang menyusahkan ketika kita itu difitnah. Nah, bagaimana kalau kita pelajari Yusuf ini menanggapinya dengan benar, ya fitnahan itu. Ya, dengan belajar dari Yusuf kita pun seharusnya menanggapi fitnahan itu dengan benar. Kita lihat bagaimana sekalipun ya Yusuf itu difitnah tetapi Tuhan tetap menyertai. Jadi bagaimana kita seharusnya menanggapi segala fitnahan dengan benar? Setidaknya ada 3 langkah. Kalau kita renungkan firman Tuhan lebih lanjut, ada 3 langkah dalam menanggapi segala fitnahan dengan benar. Yang pertama, kita memberikan penjelasan. Yang kedua, kita melepaskan pengampunan. Dan yang ketiga, kita menantikan pembelaan. Jadi langkah kita untuk menanggapi fitnahan yang jelas, fitnahan dengan benar adalah memberikan penjelasan. Di dalam Kisah Para Rasul 21, ya ini kisah di mana Rasul Paulus menghadapi fitnahan dari banyak musuhnya. Dan ya kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, banyak bagaimana penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus karena fitnahan orang. Nah, ini salah satunya. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 28 sampai 31. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat 28 dan Bapak Ibu 29 sampai kita baca sampai ayat 31. Kisah Para Rasul 21. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani itu pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Ya, Bapak Ibu, di sini ketika Rasul Paulus bagaimana orang-orang itu dihasut, dan kita melihat orang-orang menghasut, maksudnya fitnah itu memang menghancurkan reputasi seseorang. Ayat 28 ini adalah tuduhan, ya tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kepada Rasul Paulus. Mereka memfitnah bahwa Rasul Paulus ini menentang orang Yahudi. Dia itu menentang hukum Taurat, dia itu menentang bait Allah. Dan pada saat itu dianggapnya ya Rasul Paulus itu menajiskan bait Allah dengan membawa orang Yunani, ya
Trofimus ke dalam bait Allah, karena memang ada peraturan bahwa tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam bait Allah. Nah, tuduhan ini dilakukan ya terlalu cepat karena menyimpulkan ketika mereka hanya melihat, mereka sebenarnya tidak melihat langsung ya bahwa Rasul Paulus itu membawa masuk Trofimus itu ke dalam bait Allah, tetapi dikatakan di sini mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Sering fitnah itu terjadi karena asumsi. Orang berpikir, orang hanya melihat sekilas tanpa melihat atau mempelajari secara keseluruhan, tetapi langsung ini nih masalahnya. Rasul Paulus juga difitnah. Ini menajiskan bait Allah dengan membawa orang non-Yahudi, orang Yunani ke dalam. Nah, apa yang terjadi? Katakan di sini mereka ini ramai-ramai menangkap Paulus ya dan rencana untuk membunuhnya. Dan sebenarnya di situ banyak orang ikut-ikutan saja. Ya, katakan seluruh Yerusalem gempar. Banyak orang yang ikut-ikutan. Kalau kita lihat banyak juga orang yang kadang-kadang memfitnah atau mendengarkan gosip. Ya, kadang-kadang mungkin kita ngetrennya lebih kata gosip, dan sekarang ini juga ngetrennya yaitu hoax. Ya, banyak dengan adanya medsos. Wah, ini bahaya sekali. Dan kadang-kadang orang langsung percaya, wah dia gitu ya. Mudah sekali jari kita ini mengetik lalu mengirim kemana-mana. Makanya kalau misalnya ada yang mengirim hal-hal tertentu di grup, biasanya ya apalagi saya admin, ya kalau udah mulai ada bau yang hoax saya langsung delete saja, langsung saya japri kepada pengirimnya, minta maaf saya delete karena ini akan membawa keresahan dan kita belum tahu kebenarannya sampai di mana. Karena begitu mudahnya ya penyebaran fitnah, penyebaran gosip sehingga menimbulkan keresahan. Dan ini yang terjadi kepada Rasul Paulus. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Ya nanti kita baca selanjutnya, tetapi ini yang dikatakannya ketika kita bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menanggapi fitnahan itu. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 13. Dikatakan kalau kamu difitnah, kamu tetap menjawab dengan ramah. Kamu telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, ini bicara soal bagaimana Rasul Paulus difitnah karena Injil. Tetapi bagaimana kalau kita difitnah, ini tetap menjawabnya dengan ramah. Jadi Rasul Paulus mengajarkan memang perlu kita menjawab, perlu kita memberikan penjelasan, tetapi kita bukan dengan kemarahan, tapi dengan keramahan. Ya kita nggak perlu sampai depresi. Ya kadang-kadang karena fitnahan orang kita jadi stres istilahnya. Sampai kita mikirin terus kenapa ya? Kenapa ya dia melakukan ini ya? Mengapa ya sampai terjadi? Saya nggak melakukan apa-apa. Dan tidak ada niat Rasul Paulus untuk mendendam, tapi dikatakan memberikan jawaban dengan ramah. Dan itu yang dilakukannya. Ketika dia ada kesempatan, ya kalau kita baca Kisah Para Rasul 21 sampai 22 selanjutnya, bagaimana Rasul Paulus ini menceritakan apa yang dia telah lakukan. Dia memberikan latar belakangnya, dia ini adalah dulu penganiaya, sekarang adalah pemberita Injil. Dan dia juga sebenarnya orang Yahudi, dan dia bahkan ya dia ini adalah ahli Taurat yang memahami akan hukum Taurat itu.
Tetapi setelah perjumpaan dengan Kristus, bukan itu yang diutamakan. Dan hukum Taurat itu baik, tetapi Injil tetap harus diberitakan. Banyak yang dia ungkapkan di situ. Ada perlu penjelasan. Memang saatnya ya bagi kita, ada saatnya kita berdiam diri. Ya seperti Tuhan Yesus ketika difitnah, ya pada waktu sebelum dia disalibkan, diadili. Ya banyak fitnahan yang disampaikan, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk berdiam diri. Tetapi ada saatnya juga kita memberikan penjelasan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika kita memberikan penjelasan tentang duduk perkaranya, kita menguraikan bukan dengan kemarahan, tetapi dengan keramahan. Dan juga kalau kita katakan mungkin ada orang-orang yang menganiaya ataupun mengejek kita sebagai orang yang percaya. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan sopan. Jadi Bapak Ibu, kita harus memaklumi ketika orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengejek mungkin kepercayaan kita, mengejek apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya. Tetapi disitulah mengapa kita juga harus mempertahankan, kita harus menjelaskan, kita harus memberikan bukti akan kekristenan itu. Karena ya kadang-kadang memang perlu kita menjelaskan itu kepada orang lain. Ya jadi janganlah kita, ada saatnya kembali lagi kita perlu hikmat Tuhan. Ada kadang kita memang harus diam diri, tapi kadang ada penjelasan yang perlu kita lakukan. Dan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, 1 Petrus 2 ayat ke-12. Dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi kalau kita hidup, ya kita tahu bahwa kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya bukan penjelasan, bukan hanya dari lidah bibir kita saja, tapi kita menjelaskan dengan sebagai identitas kita. Sebagai orang yang percaya, kita melakukan kebaikan. Sekalipun kita mungkin marah akan ketidakadilan, tetapi kita tetap menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi melalui perbuatan baik kita, kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menanggapi fitnahan, yaitu kita melepaskan pengampunan. Ini hal yang sangat tidak mudah kita lakukan. Karena apa? Mungkin kita juga sakit hati atau telah menyakiti hati kita. Tapi disitulah yang memang kita sebenarnya harus menjaga hati kita, bukan orang lain. Kadang-kadang kita bilang, jaga dong hati saya dong. Ya sebenarnya firman Tuhan mengatakan kita yang harus menjaga, bukan orang lain yang menjaga. Kalau kita di sisi yang lain memang kita harus menjaga perasaan orang lain juga. Tetapi bagaimana kalau kita ini juga disakiti, kita harus menjaga hati kita. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan ini, yaitu kita menanggapinya dengan melepaskan pengampunan. Di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Kembali kita baca bergantian Bapak Ibu. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Vers 1 kita baca sama-sama. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang harus kita lakukan, melepaskan pengampunan. Kita melakukan atau membalas kejahatan, fitnahan itu dengan kebaikan. Memang sulit sekali ya, mungkin kita pernah mengalami difitnah orang. Ya, saya kalau lihat dari kehidupan ya sebagai anak pendeta juga melihat bagaimana ya sebagian di sini kenal boksu, jadi fitnah orang sampai ya dibawa pengadilan, ya bersyukur tidak sampai masuk penjara, tetapi itu adalah bagian daripada fitnahan. Karena ada yang tidak suka laporkan ke polisi, ya akhirnya ketika diproses ternyata memang dibuktikan tidak bersalah. Inilah yang kadang-kadang kita ketika kita difitnah sulit, apalagi membuat kita susah, membuat kalau kita itu terkait dengan reputasi kita sudah rusak duluan, sulit untuk membangkitnya kembali. Kadang-kadang orang kita lihat lebih suka mendengarkan hal-hal yang buruk tentang orang lain daripada hal yang baik. Jadi mengapa mudah sekali penyebaran dari hoax ini? Ya karena itulah orang lebih kayaknya seru gitu. Kalau seakan-akan kalau membaca sesuatu kebaikan itu flat saja hidup ini. Tapi bukan demikian. Ya kalau itu terjadi pada kita, memang kita perlu melepaskan pengampunan. Saya belum lama ini ya ada ditanyakan, ya boleh katakan dituduh mencari dana dan itu dipertanyakan kemana dana itu. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi memang ada saya mencari donatur untuk membantu anak-anak yang susah. Lalu donatur itu bersedia untuk membantu. Pada pemberian pertama diberitahukanlah kepada saya, dan itu pun ditransfer, bukan saya bilang jangan rekening pribadi saya ya, saya berikan rekening teman yang memang itu juga adalah untuk pelayanan. Ternyata donatur ini memberikan, ya dia tetap transfer beberapa bulan tanpa memberitahu saya. Begitu juga dengan teman saya. Tidak ada pemberitahuan, itu sampai 3 atau 4 bulan. Jadi karena itu rekening adalah rekening dengan pelayanan yang lain, dan kebetulan teman saya yang saya titipkan itu tidak mengecek itu dari mana, sehingga mulailah timbul, wah ini dananya Kak saya sudah berikan kok nggak ada terima kasih ya, tidak ada pemberitaan bahwa sudah diterima. Atau sampailah kasus ini sehingga saya dipertanyakan, dan setelah itu saya bilang ini dana masih ada dan memang belum disalurkan karena kami masih memilah-milah anak mana yang perlu dibantu. Dan ini pun rekening adalah bukan rekening pribadi. Dan tujuan daripada pencarian dana ini ya karena memang kami melihat begitu banyak anak-anak ya, karena saya di sekolah membutuhkan bantuan. Nah terjadilah memang kesalahpahaman, dan akhirnya ya saya harus memberikan ya penjelasan juga. Ya apa yang terjadi, saya bukannya ingin membela diri, tapi karena niat awalnya kami tidak memikirkan mencari dana untuk diri sendiri. Akhirnya kami menjelaskan ya karena kami tidak diberitahukan oleh donatur,
dia itu mentransfer setiap bulannya, memang pas juga memang tidak sempat untuk mengeceknya, maka tidak ada pemberitahuan ya terima kasih ataupun menyatakan kami sudah menerimanya. Akhirnya ya setelah penjelasan itu, meskipun cukup keras kami itu ditegur, tetapi ya memang ada satu sisi ada kesalahan kami juga, tetapi di sisi lain kalau lihat motifnya dengan teguran yang diberikan, bagi kami itu agak berlebihan seperti itu. Karena itu sudah menjurus kepada fitnah bahwa kami itu menggunakan atau menyalahgunakan dana yang ada. Tapi disitulah saya bilang dengan teman saya yang saya titipkan itu, ya sudahlah. Memang ada salah kita, tetapi juga meskipun motivasi kita baik, ya kita bersyukur saja, ini peringatan bagi kita, dan kita mengampuni orang yang menegur kita karena ya ada suatu pemikiran yang negatif tentang kita. Dan itu menganggap lalu sebagai suatu pembuktian ya, karena karena kami itu dianggap sudah merusak nama yayasan ya, nama sekolah, karena mencari donatur. Dan ketika kami jelaskan dan akhirnya kami bisa buktikan sebenarnya kami itu tidak merusak nama yayasan, karena terbukti orang atau donatur ini tetap mentransfernya kemudian. Ya. Dengan kata lain, kami ini tidak menimbulkan kecurigaan dari donatur, dari sisi donatur itu bahwa kami menggunakan atau menyalahgunakan uang itu. Tapi sempat kaget saja, saya bilang ini bertahun-tahun tidak pernah ditegur atau istilahnya dimarahi. Bagi saya itu seakan-akan saya dimarahi seperti anak kecil ya. Jadi shock juga, tetapi setelah itu ya diproses, Tuhan juga mengingatkan, ya sudah ampuni saja. Memang niatnya baik, ya kadang-kadang seperti itu kan, kita niat baik, motivasi kita baik, tapi ada orang yang menyalahpahami. Tapi disitulah kita belajar bagaimana kita mengampuni. Dan janganlah kita menyimpan dendam. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31, Efesus 4 ayat 31, dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan, segala kepahitan. Janganlah kita meracuni diri kita sendiri dengan hal yang pahit. Sekalipun memang fitnah orang itu bisa menyedihkan hati kita, membuat kita kesal, membuat kita seakan-akan nama kita ini rusak. Tetapi kalau kita menyimpan sakit hati itu, yang rusak adalah diri kita juga. Janganlah kita menyimpan dendam, janganlah kita menyimpan racun, karena itu yang akan merusak kita. Tetapi biarlah kita melepaskan pengampunan kepada orang yang ya mungkin menyalahpahami kita atau menyebarkan fitnah itu. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi atau menanggapi fitnahan, yaitu dengan menantikan pembelaan. Di dalam 1 Samuel 24 ayat yang 10 dan 13. 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 13. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikrarkan celakamu?" Ayat 11 silakan.
Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punja jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punja jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Ayat 13. Iya. Jadi disinilah kita tahu bagaimana Daud ini dikejar-kejar. Ya, jadi karena iri hati Saul, sebenarnya Saul ini juga sudah menjadi mertua daripada Daud, maka dipanggil ayahku. Tetapi karena iri hati bahwa Daud begitu lebih dipuja-puja oleh rakyat karena kemenangan ketika peperangan dibandingkan dirinya, maka Saul ini mulailah membenci. Bahkan dia apapun yang dia dengar tentang Daud, khususnya hal-hal yang negatif, maka disitulah dia masukkan. Maka dikatakan sesungguhnya Daud mengikrarkan celakamu. Ya, jadi kalau dia dengar fitnah bahwa Daud ini ingin mencelakakan Saul, pada saat itu Daud membuktikan dia tidak pernah merencanakan kecelakaan pada Saul. Dan kalau tadi nats yang kita baca di dalam Mazmur 26 itu juga diperkirakan bahwa itu adalah nats Daud menuliskan Mazmur 26 itu dalam pengejaran Saul. Dia meminta pembelaan daripada Tuhan. Dia memohon, dia tahu bahwa keadilan itu hanyalah di dalam Tuhan saja. Maka tadi dikatakan di dalam ayat 13, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu, ya kita tentunya memang perlu menyelidiki hati kita, kita perlu mengevaluasi ketika kita difitnah, janganlah langsung kita geram. Apa orang ini? Mengapa dia ini memfitnah aku seperti demikian? Tapi kalau kita sudah mengevaluasi diri, kita merefleksikan bahwa sebenarnya apa yang terjadi, fitnahan itu tidak benar, maka biarlah kita mengatakan seperti Daud, kiranya Tuhan menjadi hakim di antara aku dengan engkau. Kiranya Tuhan yang membalaskan aku. Tuhanlah yang akan membela kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu membalaskan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Fitnah tidak perlu dibalas dengan fitnah lagi, karena Tuhan yang akan bertindak. Jadi seperti yang dilakukan oleh Daud, sekalipun dia ada kesempatan untuk mencelakai bahkan juga membunuh orang yang mengejar-ngejar dia terus, tetapi Daud tidak melakukan itu karena dia tahu bahwa Saul bagaimanapun juga bukan saja karena Saul itu mertuanya yang patut dia hormati, tetapi Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dia harus tetap menghormati Saul sebagai raja juga. Dan itulah, dan tidak baik juga untuk, bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah Tuhan inginkan kita membalaskan kejahatan, tetapi Tuhanlah yang membela. Mungkin tidak langsung Tuhan membelanya, ya membutuhkan waktu. Ya, kita kembali lagi kepada kisah daripada Yusuf. Kalau kita baca dari Kejadian 40, ya bagaimana Yusuf ini tadi kan kisahnya pada akhirnya, ya ini kalau apa film atau apa to be continue. Nah, ini kisahnya tidak berakhir di dalam Kejadian 39. Ketika Yusuf dimasukkan penjara berakhir di situ. Tidak. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan ketika inilah yang kita belajar, ya sekalipun dia difitnah, Yusuf ini bukannya menjadi
kecil hati, bilang, aduh, Tuhan sudah memimpin aku dari budak dan menjadi orang kepercayaan Potifar, lalu saya difitnah masuk penjara, ya. Sebelumnya kakak-kakak saya membenci saya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Yusuf ini berpikir secara positif. Positifnya bukan terhadap dirinya, tetapi bagaimana dia mengenali Tuhan. Dia tahu bahwa dimanapun dia berada, Tuhan akan menyertainya. Tuhan akan memberikannya keberhasilan. Demikian juga ketika dia masuk ke dalam penjara. Ternyata itu adalah bagian daripada proses rancangan Tuhan bagi Yusuf. Dan kalau dia mengikutinya, dia menerima apa yang Tuhan lakukan, keberadaan dia, ternyata di penjara pun Tuhan pakai. Jadi ada juru minuman dan juru makanan, ya, yang dianggapnya salah oleh raja, oleh Firaun, lalu mereka masuk ke penjara. Dan ketika di dalam penjara, dan Yusuf ini adalah orang yang peka, orang yang sensitif, orang yang peduli terhadap orang lain. Jadi ketika dia diberikan juga kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengawasi, ya, semuanya dikatakan juga Tuhan menyertai, memberikan keberhasilan. Dan di sini Yusuf ketika melihat juru makanan dan juru minuman yang baru masuk penjara itu, dia lihat, kenapa kalian kok sepertinya murung? Akhirnya mereka menceritakan tentang mimpi mereka masing-masing. Dan hikmat Tuhan bagi Yusuf untuk dapat menafsirkan mimpi itu. Dan akhirnya apa yang telah ditafsirkan oleh Yusuf itu menjadi kenyataan. Ya, juru makanan itu dihukum mati dan juru minuman kembali lagi ke posisinya, kembali lagi ke istana sebagai juru minuman Firaun. Tapi kita perhatikan di sini tidak langsung. Memang Yusuf mengatakan jangan lupa ya, jangan lupa kalau kamu sudah keluar nanti ingat saya. Tapi apa yang terjadi? Juru minuman ini lupa sampai 2 tahun. Sampai kejadian ketika Raja Firaun ini bermimpi. Kita lihat di sini 2 tahun itu bukan waktu yang singkat. Mungkin kalau kita ada harapan, wah, juru minuman ini sesuai dengan tafsiran aku nih ya, yang Tuhan telah berikan. Dia sudah keluar, sebentar lagi ya, paling lama palingan proses seminggu lah aku akan keluar dari penjara ini. Tapi ternyata Yusuf harus menunggu 2 tahun, waktu yang lama berada di penjara. Tetapi inilah ketika itu masuk dalam rancangan Tuhan. Waktu Tuhanlah, tidak ada yang pernah terlambat. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Jadi ketika Firaun bermimpi, juru minuman langsung ingat, ternyata ada yang bisa menafsirkan ini. Dipanggillah Yusuf, dan kita tahu kisah selanjutnya. Tuhan memakai, Tuhan dapat memberikan hikmat kepada Yusuf dapat menafsirkan, sehingga Mesir dijadikan lumbung yang makanan karena mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf itu. Jadi kita lihat di sini memang waktu proses itu tidak, atau memerlukan waktu, tidak bisa instan. Tetapi disinilah kita lihat ketika kalaupun kita mengalami fitnahan, pasti ada pembelaan Tuhan pada waktu Tuhan yang tepat. Jadi Bapak Ibu, bagaimana 3 langkah yang kita perlu miliki di dalam menanggapi segala fitnahan ini agar kita bertindak dengan benar. Yang pertama yaitu memberikan penjelasan. Ada penjelasan yang perlu kita berikan ketika kita difitnah. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kita untuk memberikan penjelasan itu. Janganlah kita simpan dendam, tetapi marilah kita lepaskan pengampunan kepada para pemfitnah kita. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan akan membela kita, maka nantikanlah pembelaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami. Kami mungkin pernah mengalami atau kami juga mungkin pernah menyikapi fitnaan dengan salah, tetapi biarlah kami belajar daripada firman-Mu untuk menyikapinya, untuk menanggapinya dengan benar, fitnaan daripada orang-orang. Biarlah semuanya itu membawa kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para umat-Mu, biarlah di dalam keluarga, di dalam usaha, pekerjaan mereka, Tuhan juga berkati. Tantangan yang harus dihadapi, biarlah hikmat Tuhan juga menyertai. Dan juga persaingan-persaingan khususnya di dalam bisnis, biarlah Tuhan juga menuntun sehingga tidak ada cara-cara yang buruk yang dilakukan, tetapi percaya bahwa apapun yang terjadi ada pembelaan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkatilah juga setiap daripada pelayan Tuhan, baik Pak Randy sebagai gembala sidang, Ibu Molly sebagai wakil, dan juga bersama dengan keluarga dan juga pelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati. Biarlah GKRI Kelapa Gading ini semakin dipakai Tuhan untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan para umat-Mu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.